Kita masuki kepada poin yang ke-12 dalam langkah-langkah praktis ini atau kiat-kiat yang praktis ini dalam mendidik anak. Yang ke-12 adalah ta'alimu tifli kalimat tauhidi. Mengajarkan anak kalimah tauhid. Kalimah tauhid itu apa, Bu? La ilaha illallah. Maka awal yang kita dimulai dalam mendidik anak itu adalah mengucapkan sesuatu, ya, mengucapkan kalimah tauhid, mengajarkan pengucapan kalimah tauhid, dan ditalkin anak tersebut, dituntun untuk mengucapkannya la ilaha, ditalkin, dituntun anak untuk mengucapkan la ilaha illallah langsung kepada anak tersebut. Hadis diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, iftahu ala sibyanikum awwal kalimatin. Bukalah oleh kalian kepada anak-anak kalian itu kalimat yang pertama, yaitu la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah. Walakinuhum, dan talkinkanlah mereka indal mauti, ketika meninggal, la ilaha illallah. Jadi membukanya dengan kalimah la ilaha illallah setelah ya lahir atau pengajaran, dan juga ketika meninggal juga, kalau mau meninggal itu kita mentalkinkan la ilaha illallah. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini diamalkan diantaranya oleh Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang kemarin ya. Ummu Sulaim seorang ibu yang tegar. Dalam kisah apa kemarin? Yang meninggal anaknya. Ya, itu Ummu Sulaim. Meninggal anaknya. Ummu Sulaim janda, menikah dengan Abu Thalhah. Kemudian punya anaknya sakit, ya, kisah kemarin. Ummu Sulaim seorang sahabiah yang luar biasa, ya, semangatnya. Tatkala para sahabiah memberikan hadiah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika datang ke Madinah, Ummu Sulaim memberikan hadiah yang istimewa, yaitu siapa? Anaknya, Anas bin Malik. Untuk apa? Untuk melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Usianya sekitar 8 tahun. Ya. Untuk melayani Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dididik oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ummu Sulaim biasa mentalkinkan anaknya Anas, ya. Kata Ummu Sulaim, "Qul, katakanlah la ilaha illallah," ke Anas, mengajarkan kepada Anas. "Qul, ucapkanlah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Nah, yang paling banyak berperan banyak dengan anak adalah ibu-ibu, ya, karena al-ummu madrasatul ula. Oleh karena itu di awal seorang laki-laki harus benar-benar mencari, memilih, ya, menseleksi berarti mengkoleksi dulu, ya. Koleksi, terus diseleksi, baru resepsi, kan gitu ya. Gitu ya. Yang benar-benar jadi seorang ibu, bukan hanya, kalau orang awam dulu, iya mah pipa majikaneun lain bobogohan unggul. Kalau dulu orang awam, ya. Seperti orang awam juga tahu mana ini untuk pacaran, mana ini untuk calon istri, beda, ya. Ya, kalau yang pacaran dibawa-bawa kemana-mana, yang calon istri tidak dibawa-bawa. Seperti itu. Wayan bagi tikraruha,
Wadzalika qabla al-fitam, dan hal itu sebelum disapih, berarti antara usia 2 tahun itu selalu diajarkan, selalu ditalkinkan ucapan la ilaha illallah, ya, banyak diulang-ulang, ya. Wayan bagi tikraruha ummuhu wa bi khasatil ummi wa hiya tula'ibuhu, dan mesti mengulang-ulangnya kalimat tersebut ummuhu, amamahu, di depannya, terkhusus adalah seorang ibu. Di sini dikatakan yang dia bisa sambil bermain-main dengan anak tersebut. Ya. Apabila dia sudah biasa mengucapkan la ilaha illallah anak tersebut, ya, la ilaha illallah. Jadi ucapan utama itu kalimat la ilaha illallah, bukan ucapan-ucapan yang lainnya. Nina bobo atau apa banyak diucapkan. Tapi yang biasa adalah, yang harus dibiasakan adalah la ilaha illallah. Wa bada'a yaqilu, sedangkan ketika mulai paham anak itu, paham mengerti, ya, kita bisa menilai anak ini sudah paham penerangan atau belum. Kalau mulai paham, ya, maka surihat lahu syarahan muyassaran, dijelaskan padanya penjelasan yang ringkas, ya, yafhamuhu ma'nahu, yang dia paham, ya. Pertama dari terjemah dulu, ya, bukan tidak ada ilah kecuali Allah, tapi tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi. Disebutkan mananya, kenapa? Karena Tuhan-Tuhan itu banyak, yang disembah itu banyak, ya. Ada orang yang menyembah batu, ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah sapi, ada, ya, ada yang bahkan ada agama yang menambah kemaluan. Nu kitu mah tong disebutkan ka budak. Ya. Tong diterangkan itu. Jadi saking aneh-anehnya pemikiran, ya, kesesatan itu. Ajarkan terjemahnya, ajarkan maknanya yang ringkas, yang bisa dipahami oleh. Wa yu'allimu, dan hendaklah dia mengajarkan annallaha wahidun la syarikalah, bahwasanya Allah itu esa, tunggal, tidak ada serikat baginya. Maksudnya tidak ada yang membantunya, sendiri Allah itu, ya, menciptakan, mengurus, ya, segala macam. Wa annahu al-khaliq, dan bahwasanya dia adalah al-khaliq, pencipta. Wa annahu bisama, dan bahwasanya Allah itu di langit, di atas langit. Ini eksistensi Allah diajarkan, ya, diajarkan. Di mana Allah, ya, di atas langit, seperti itu. Wa ala arsyihi istawa, dan istiwa di atas aras, ya, ajarkan. Wa annahu mutali'un alaina, bahwasanya Allah itu mengawasi kita. Alimun bi ahwalina, mengetahui keadaan gimana kita, di mana saja kita mengerjakan apapun, Allah tahu. Yasma'u wa yara, mendengar, dia itu mendengar dan melihat, ya. Wa anahul qadiru ala kulli syai'in, bahwasanya dia itu berkuasa, mampu atas segala sesuatu, apa saja mampu. Nah, ini disebutkan tentang ketauhidan berarti.